Saya tugaskan untuk tim kami dari Inspektur Kementerian Sosial bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, kemudian Bareskrim dan Dinas Sosial, kemudian TKSK, pendamping sosial kami, pendamping PKH dan sebagainya untuk mengecek sebetulnya ini bantuan apa begitu. Karena saat itu kan masih simpang siur. Iya, menurut saya ini ada persoalan di penyaluran, Mas. Jadi pola penyaluran ini, sistem penyalurannya yang tidak beres ini ada hal yang tersembunyi yang ditutup-tutupi sehingga ada yang tersembunyi. Anda menduga itu? Ada tersembunyi itu. Kenapa? Ada tersembunyi karena ada aktor intelektual, tentu kan kesengajaan itu di situ, ditaruh di situ. Karena kan persoalannya kalau sekarang antar kementerian lembaga saling lempar tanggung jawab, menurut saya menutupi menutupi perilakunya, menurut saya ini sesuatu yang malah justru aneh, menimbulkan pertanyaan publik gitu loh. Kami mengingatkan, KPK akan tegas dan akan terus berkomitmen memberantas korupsi. Ingat, tidak ada korupsi yang dilakukan di dalam suasana bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati. Ini belum terbukti memang, karena masih harus dibuktikan di pengadilan. Tapi biasanya kalau KPK sudah berani mencokok seorang pejabat negara selevel menteri, datanya bukan main-main. Timbunan sembako, bantuan Presiden Istana tegaskan tak pernah kirim pakai JNE. Loh, gimana nih? JNE mengakui, tapi Istana tidak mengakui bahwa pernah mengirim lewat JNE. Baik, sahabat saya. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan logistik JNE untuk mengirimkan sembako bantuan Presiden. Seribu ton beras bansos DKI Jakarta busuk, buat hewan pun tak layak. Sebuah video yang memperlihatkan penampakan beras bantuan sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1000 ton membusuk viral di media sosial. Foto dan video tersebut viral setelah dibagikan oleh pegiat media sosial lewat akun Twitter @kurawa, yakni Rudy Valinka. Rudy menduga adanya korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. 1. Penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020. Rudy mengungkapkan, temuan ini berdasarkan informasi adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. 2. Terdapat 1000 ton beras dalam bentuk paket 5 kg. Rudy berhasil memasuki gudang dan melihat kondisi beras milik warga DKI Jakarta sebanyak 1000 ton beras dalam bentuk paket 5 kg. 3. Kondisi beras tersebut sudah membusuk. Dia memastikan kondisi beras tersebut sudah membusuk bahkan untuk hewan sekalipun tidak layak. 4. Kadinsos DKI Jakarta buka suara. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengakui pihaknya pernah menjalani kontrak dengan Perumda Pasar Jaya tetapi sudah berakhir pada 31 Desember 2020. Premi mengatakan pihaknya sudah menjalani pemeriksaan pada tahun 2021 dan 2020 terkait penyaluran bansos. Heboh dugaan korupsi bansos COVID DKI 2020. BPBUMD jelaskan soal beras. Dugaan korupsi program bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 silam senilai 2,85 triliun rupiah ramai dibahas di media sosial. BPBUMD DKI Jakarta meluruskan soal kabar penimbunan beras bansos COVID-19 tahun 2020 di gudang Perumda Pasar Jaya. Kabar dugaan penimbunan beras untuk bansos COVID-19 disampaikan oleh pegiat media sosial Rudy Valinka melalui akun Twitternya @kurawa. Rudy menyebut beras itu tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulau Gadung. Rudy menyebut pada 2020 silam, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk 3 perusahaan untuk menyalurkan paket sembako, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Adapun nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap sebesar 2,85 triliun rupiah. Cuitan itu juga menyertakan kondisi beras yang ada di gudang penyimpanan bansos di Pulau Gadung, di mana kondisi beras bansos yang menumpuk di gudang tampak menguning dan rusak.
Rudi juga menyertakan analisa vendor hingga supplier yang mendapat jatah pengadaan Bansos DKI Jakarta yang membuat sejumlah nama. Penjelasan BP BUMD DKI, PLT Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan, beras yang ada di gudang Pulau Gadung itu merupakan stok sisa dari retail perusahaan. Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Dia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini. Detik.com telah berupaya menghubungi Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Tri Prasetyo. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tak merespon. Komentar PJ Gubernur DKI. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon dugaan korupsi Bansos COVID-19 tersebut. Heru mengaku tak tahu menahu mengenai isu tersebut. Dia juga menekankan agar rekonsiliasi data terus ditingkatkan. Komentar ex-TGUPP DKI. Sementara itu, ex-anggota TGUPP Anies Baswedan, Tata Ujianti, enggan mengomentari mengenai isu tersebut. Tata menyerahkan proses audit kepada BUMD terkait. Dugaan korupsi Bansos era Anies mencuat, buzzer panik. Paniklah masa enggak? Pegiat media sosial Yusuf Dumdum menilai buzzer mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tengah dilanda kepanikan yang kian makin serius. Bagaimana tidak? Kasus dugaan korupsi bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 yang saat itu dipimpin Gubernur Anies Baswedan senilai 2,85 triliun rupiah terungkap ke publik. Sebagaimana diketahui bahwa dugaan korupsi ini pertama kali diungkap oleh utas Twitter Rudy Valinka lewat akunnya @kurawa 9 Januari 2023 kemarin. Program ini merupakan bagian dari Bansos DKI 2020 yang diperuntukkan sebagai upaya penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta, bersumber dari APBD DKI senilai 3,65 triliun rupiah dalam bentuk paket sembako. Yusuf Dumdum melalui cuitannya di Twitter menyebut saat ini buzzer Abbas tengah panik karena temuan dugaan korupsi ini. Sebelumnya, Dinsos DKI merujuk 3 rekanan terpilih menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19. Berdasarkan temuan, diduga ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos, salah satunya ditemukan istilah uncount senilai 150 miliar rupiah dengan alasan double surat jalan. Dalam dugaan kasus korupsi ini, nama relawan mantan Gubernur Anies Baswedan ikut terseret. Mereka diklaim sebagai nama-nama supplier beras Bansos DKI, ada juga anggota DPRD, swasta hingga parpol pengusung. Sementara itu, pengganti Anies Baswedan PC Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu menahu soal kasus dugaan korupsi tersebut. Heru menjelaskan, selama ini pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai rekonsiliasi data penerima bansos. Bahkan menurutnya, pembahasan itu sudah dilakukan hingga 3-4 kali.